Nah, kembali lagi di channel Pertanian Desa Jeragan. Kita mau ngecek greenhouse yang awal pertama tuh kita bikin video. Sekarang udah seperti apa. Kita itu nggak bertani tapi capek, apalagi yang bertani ya guys ya. Nah, wah, udah ternyata rapih ya. Kemarin kayak hutan rimba, Pak. Lagi kita durang anyar jenen dirawat terus itu malah kayak mutiara pinggiran ini. Gimana, Pak? Sebenarnya kalau benar-benar dirawat dengan kearifan lokal, saya jamin ini tumbuh, berkembang dan boleh kita cek di sini juga udah banyak bunganya. Udah mulai berbuah lagi ya? Ya, berbuah lagi. Padahal ini kan dulu tanaman pokoknya ini. Nah, iya benar ini. Ya, ini tanaman pokoknya. Terus kita potong. Kita hanya Tumbuh mengandalkan lagi. tunas baru. Ya, di sini ada yang buahnya banyak udah di sana itu. Ya ini cuma perawatan kurang. Waktu itu saya perintahkan agar ini dikocorin. Ini nggak pernah kena air. Ya, bahkan iya, ini tanah ini kan berbatu, toh Mas. Iya. Desa Jeragan ini kan tanahnya tanah berkerikil. Oh iya. Ya. Nah, ini nggak pernah tersentuh air ataupun kocoran. Sebenarnya tanahnya sudah ini. Kalau kita buka ya semuanya batu. Tuh. Ya. Nah, semuanya batu. Ini umur tanaman berapa, Pak? Ini kalau warnanya bersetahun ya, Pak. Setahun. Kalau biasanya padi cabai itu berapa? 100 hari panen ya. Dicabut langsung. Ya paling enggak 4 bulan, 5 bulan habis. Habis. Ini sudah menuat, potong, terus lagi. Oh ini coba. Emang ini Pak Lurah kan, Pak Lurah Jeragan ini kan ini sebagai uji. Ya penelitian ya. Penelitian. Coba-coba ya. Ya penelitian dengan perlakuan. Ya. Artinya ini dipotong dia tunas baru. Nah ternyata juga tetap bunganya juga datang. Ada tuh. Ya. Ya soalnya ya logikanya begini Pak, ketika dulu gitu ya sebelum ada tanam gitu ya, itu kan mereka tumbuh sendiri tuh dan terus berbunga kan sebenarnya. Iya iya, kan otomatis. Cuman Tanah paling ini hubungannya dengan biji. Ya. Biji tumbuh dia berkembang dengan sendirinya ya ada pupus. Ya, tuh udah mulai bunga tuh. Itu ada. Udah mulai bunga lagi. Ada yang buahnya juga ada banyak sebenarnya. Cuman ini memang perawatannya enggak ini. Di sana mulai buah. Ini Mas. Ya. Ini kan batang utamanya ya kan? Iya. Ya, dia ternyata lebih bagus ditumbuhkan satu batang, Pak Lurah. Oh, sampelnya baru satu ya? Iya. Nanti coba sampel Ternyata berapa kita biji. dengan satu batang dia lebih produktif juga. Ini kan buahnya lebih banyak. Satu batang ini ya? Iya, ini kan ada 2, ada yang 5, ada yang 6 tuh itu. Kita pelihara semua. Orang itu mungkin dari awal gitu ya, ketika setelah panen itu dicabut terus tanam baru kan ya, mungkin gak lihat produktifnya setinggi kayak awal kan gitu. Ya memang paling tidak seperti itu. Tapi settingan cabai kan begitu ya? Iya. Tapi Ini paling tidak kan tanaman ulang kedua itu kan sebagai upah tenaga kerjanya. Iya. Ya cuman modal motong, ya cuman perawatannya. Pupuk tetap. Ya pupuk saya dulu kan saya perintahkan untuk dikocorin. Oh iya. Semprot, kocor, semprot dan ini ceritanya kan perbandingan nih tanaman yang baru. Oh iya. Nah, ini kelihatannya jelas seperti ini tuh nampak kalau ini nggak dirawat. Oh iya. Ya Mas. Ya. Ya. Ya betul. Nah ternyata dengan kearifan lokal ini nggak mau kering Mas. Nggak mau kering. Ya. Oh iya. Batang utamanya nggak kering. Nah terus pertanyaannya, ada nggak Pak batang yang setelah dipotong itu nggak tumbuh? Nggak tumbuh. Iya. Nah Kelihatannya ada tapi mati juga nih. Ini masih. Oh ini. Jadi ketika dipotong itu ada kemungkinan tumbuh, ada kemungkinan enggak berarti ya? Ya kalau ini sebagian sebenarnya tumbuh, ya. Nih contoh. Nah, itu. Tapi tumbuhnya kan Terlalu kecil ya? Ya kurang maksimal. Ya kurang maksimal. Ini terlalu banyak. Nah ini terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak ntar dia membutuhkan butuh banyak. Iya. Nah, ini kan udah mulai bunga. Mulai ada. Ya toh. Tuh. Iya. Jadi benar satu batang ya?
Nah ini berarti memang Kalau ini dipotong Pak, terus dikasih tanah, bakal jadi nggak? enggak jadi. Cabai nggak bisa dipotong dengan batang, tanam lagi kan? Heeh. Nggak bisa. Bisa ya. Ya, ini udah di awal dari alam ini, dari biji Mm-mm. dia tumbuh tunas, dia berkembang sebagai pohon dan dia akan berbuah cabai. Oh Itu iya. dari awal. Berarti ini cabut lagi ya ini? Nah, yang bisa ditanam ternyata semua di Indonesia ini kebanyakan buah-buahan ini semuanya dari biji, Oh iya. ya. Durian dari biji, ya. Ya. Semuanya buah-buahan apapun, mangga dari biji, cabai dari biji, padi dari biji, Ya. ya semuanya dengan biji. Nah karena teknologi baru aja, orang banyak kepentingan ini nanti bisa juga ke depan ini Dicangkok. dipotong, dicangkok, disambung. Nah tapi jangan sampai nanti itu cabai dicangkok dengan Mangga. mangga. Waduh, repot ini dunianya. Oh berarti ada berapa persennya yang dipotong hidup sama yang dipotong ternyata mati? Lebih banyak hidup. Yang berapa hidup ya? Iya. Tapi ini 75% hidup. ini dipotong kapan Pak ini tuh? Mas Nuk motong hampir 2 bulan ada. Burung ono ya? Ada ya? Ada ya. Masih ada. Ya kalau yang normal itu kan 2 bulan lebih. Nah ini yang hidup semua. Ini kebetulan yang mati gitu ya. Nah di sini dulu kenapa banyak yang mati? Karena dulu ini terbuka Mas. Jadi Oh. ada hujan, ada matahari masuk langsung ke sini. Ternyata pencemaran udara tinggi. Dulu yang bermasalah sini ya Mas. Bermasalah Mas. Oh, Karena gitu. langsung kena air hujan. Ya yang nggak kena air hujan itu utuh semua. Makanya ini bingung sekarang. Di Indonesia ini adanya 2 musim, hujan dan kemarau. Tapi ketika tanaman kena hujan berlarut-larut ternyata penyakitnya terlalu banyak. Ini sekarang 1 tahun musimnya hujan, cuman sehujan. Ya 2 tahun ini musimnya hujan aja. Ya kita berdoa jangan sampai kemarau terus nanti 2 tahun. Ada juga musim durian Pak. Nah sekarang kemarin kan ke pelosok Kaden. Iya, oh kok tahu. Ya tahu. Intel. Sering nonton satu Selasa Palurah kalau ini. Nah, sekali dapat itu ya saya kirim semua dihapus semua katanya. Nah, Tak dijai karo Pak Lurah pelosok karo Pak Cari pelosok Kaden gak puriang ya omong kan. Nah sekarang Sofi mau bengi ngamuk. Ngopo? Ambo karo. malah direkam ini. Aduh. Terus ini Pak, ketika banyak begini gitu ya. Hmm. Ini banyak nih yang jadi dalam satu batang. 2 batang kan ini. Iya. 2 batang banyak yang jadi gitu ya. Otomatis kan perlu pupuk yang lebih banyak nih. Iya. Ya asupan makan di bawah yang kemarin saya sampaikan dikocorin, kemudian asupan makan di atas, ya. Karena ini fotosintetisnya kurang karena matahari juga sudah tertunda di greenhouse-nya ya. Ini kan mau nggak mau kan kita stop mata daun ini kan kita secara langsung diberikan asupan makan berupa semprotan. Oh iya. Langsung disemprot ke daunnya. Ya. Dan saya terasa disemprot atau tidak tahu saya dari ini. Patah. Oh itu berarti. Nah ini namanya kurang sehat tanaman ini. Iya, kurang sehat karena ini patah. Daun itu dicetak sejak awal lemes. Tuhan mencetak daun tuh hijau lemes. Iya. Ya. Tapi yang membuat sekarang kaku, ya toh, kemudian mudah patah, daunnya jadi kuning ini kebanyakan presentasinya petani. Oh iya. Tapi Tuhan itu menciptakan yang namanya daun itu hijau dari awal. Ada yang kuning. Yang kuning. Nah ini kan perlakuan yang salah. Terus bicara sekarang siapa yang salah? Tentunya kita salah semua. Termasuk Sopo. Termasuk siapa? Ya, ya. Kenapa kita harus ketergantungan? Termasuk siapa yang salah? Ya jawabannya kenapa kita mendidik petani untuk ketergantungan, Mas? Saya bisa jawab Pak. Ayo. Kepentingan bisnis. Ah, kepentingan bisnis, Hmm. orientasi profit pribadi, Nah, ya. Loh, kalau dibuat nggak ada hama, terus dibuat sempurna, terus Bisnisnya kecil. bisnisnya kecil. Mungkin nggak bisa beli Pajero lagi ya kan? Tahu aja. Solusinya ini boleh loh Mas, biaya nih kok walaupun ping piro nggih.
pulih ya. Ini, Kita ini, coba kapan kocor Pak rencana? Pak Lurah sedeni tupuk Mas Nunu aplikasi kocoran. Bapak isih anu to? Bapak ini kon ngocori. Niki Bapak nembe masuk kula angin, alangan balik ke rumah iki sakit. mboten kopen. Oh iya. Oh, alangan ngopo? Mboten rumah sakit. Sopo? Bapak. Aku ya ora Kalau ngomong. niki mboten kopen niku kula wira-wiri mboten. Oh, karena gini Mas, ini maaf. Jadi karena nggak terawat, kebetulan Mas Nunu ini kan masih sendiri, single parent. Nah, kemudian ngasuh orang tua. Aku urung tahu single parent single tok. Oh single ya? Ya, Single parent tok. ini. Jadi oh ya, jadi Mas Nunu ini sampai sekarang masih single, nggak laku karena nggak ngerti kebutuhan. Sebenarnya wanita ada apa tuh nggak ngerti. Pak Edi ngopo kok. Iya, Apa? Rokok itu. lintingan itu. Yang orang golinting kan. Mbak Kuni kok ada jiko nang nganu ngaglik. Kemudian ini nggak terawat karena apa? Ngasuh bapaknya di rumah sakit. Oh ya. Ah, doang rasa. Pun gampang ngejeng mulai. Jadi ini kalau bapak udah sehat nanti akan dirawat. Kemudian dikocorin dan ini diperbanyak dosisnya, ya toh. Nah, kita datang lagi. Oke guys, Pada nanti perubahan. kita akan coba lihat lagi perkembangan. Ini tapi cukup ini ya, cukup bagus juga, cukup wow kalau saya. Karena semua penelitian itu harus dicoba. Dan ketika dicoba kita nggak tahu berhasil atau enggak, salah atau enggak, karena kita belum coba. Tapi kalau udah coba, jadi kita tahu salahnya di mana dan diperbaikinya gimana. Gitu. Jadi penelitian itu ya memang trial and error, coba error, coba error, coba error, sampai di tahap sudah dapat formula dan berhasil. Kita nantikan greenhouse di Desa Juragan ini dengan penelitian cabenya supaya sampai mana jauh progresnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Pertanian Desa Juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.